Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami dari kelompok pertama akan membawakan hasil diskusi kami, yakni mengangkat tentang pendidikan ditinjau dari perspektif antropologi dan sosiologi. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan ditinjau dari perspektif antropologi. Apakah yang dimaksud dengan antropologi? Antropologi berasal dari bahasa Yunani. Anthropos artinya manusia dan logos artinya ilmu. Jadi, antropologi adalah disiplin yang mempelajari manusia berdasarkan rasa ingin tahu yang tiada henti-hentinya. Menurut Koncaraningrat, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari warna, bentuk fisik masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Antropologi merupakan cabang ilmu sosial yang menjelaskan tentang budaya-budaya masyarakat. Sosiologi dan antropologi sekilas hampir sama, namun berbeda. Antropologi lebih memfokuskan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Maksudnya tunggal yaitu kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama, memiliki fisik, bahasa yang sama, dan cara hidup yang sama. Sedangkan sosiologi menitikberatkan pada masyarakat dan kehidupan sosialnya. Jadi, antropologi lebih memfokuskan pada kebudayaan, nilai-nilai budaya yang mendasari pendidikan. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada relasi-relasi sosial, termasuk masyarakat pendidikan. Kontribusi antropologi terhadap pendidikan menurut G.T. Springer. Education and Culture Anthropological Approach berpendapat bahwa kontribusi terbesar yang diberikan oleh antropologi terhadap pendidikan yaitu menghimpun sejumlah pengetahuan yang sudah diverifikasi secara etik dan emik sebagai point of view dan menganalisis proses-proses pendidikan yang berbeda dalam lingkungan sosial budayanya. Antropologi sebagai cabang ilmu sosial memiliki sifat empirik deskriptif, artinya ilmu tersebut menggambarkan sebagaimana adanya, menggambarkan fenomena sosial dan perilaku manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Antropologi bertujuan untuk memahami dan mengapresiasi manusia sebagai homo sapiens dan makhluk sosial dalam lingkup kerja yang interdisipliner dan komprehensif. 3 sifat kerja ilmu antropologi dalam menganalisis perilaku manusia dalam konteks sosial budaya. Yang pertama, komparatif, maksudnya yaitu perbandingan. Ilmu tersebut mendeskripsikan persamaan dan perbedaan fenomena sosial dan perilaku budaya pada etnis tertentu. Antropologi tidak melakukan justifikasi terhadap penilaian baik buruk suatu etnis, akan tetapi lebih menekankan pada kekhasan dan keunikan etnis tersebut. Yang kedua yaitu lintas budaya, cross kultural, maksudnya yaitu ilmu tersebut mendeskripsikan perilaku budaya yang memiliki latar sosial yang berbeda. Yang ketiga, holistik, artinya menyeluruh, yaitu lebih menekankan pada keseluruhan dan keterkaitan dengan bagian-bagiannya. Pendidikan holistik merupakan suatu filsafat pendidikan yang memiliki pemikiran bahwa seorang individu akan mampu menemukan identitas, tujuan dan makna hidup apabila berhubungan dengan masyarakat, nilai-nilai spiritual, dan lingkungan sekitar. Antropologi pendidikan berusaha untuk menemukan pola budaya belajar masyarakat yang dapat menciptakan perubahan sosial. Antropologi pendidikan menyajikan aplikasi teori dan metode yang digunakan untuk menelaah persepsi masyarakat. Jadi, dengan antropologi dapat menambah wawasan tentang pendidikan dilihat dari sudut pandang budaya. Dalam khazanah antropologi, pendidikan dikenal dengan beberapa konsep penting, yaitu enculturation, kebudayaan atau pewarisan, socialization, sosialisasi atau pemasyarakatan, internalisasi, education, atau pendidikan, schooling, sekolah. Menurut M.C. Heskovic, enculturation adalah suatu proses di mana seseorang itu secara sadar atau tidak sadar mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat. Kemudian sosialisasi yaitu seorang individu yang menyesuaikan diri dengan norma keluarganya. Education yaitu direct learning, dan schooling merupakan
formalist learning. Jadi seperti saat ini ada formal, informal, dan non-formal. Pendidikan dan budaya saling berkaitan. Pendidikan bertujuan agar manusia dapat mewujudkan perilakunya sebagai makhluk yang berbudaya yang mampu bersosialisasi dalam masyarakat dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup baik secara pribadi, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Pendidikan bukan sekedar menambah intelektual, akan tetapi lebih dari dan bahkan berlangsung sepanjang hayat, lifelong education. Apabila merujuk pada 4 pilar UNESCO, menekankan belajar segala sesuatu yang sifatnya menambah pengetahuan, learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together. Belajar akan segala sesuatu, akan mengerti akan sesuatu, kan tetapi tidak hanya mengerti saja, tetapi melaksanakan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, dan belajar menjadi seorang yang bermakna bagi diri dan orang lain, dan belajar berhidup bersama dengan orang lain di sekitar kita. Antropologi pendidikan sebagai cabang dari antropologi sosial budaya yang memusatkan studi pada gejala pendidikan dalam kehidupan manusia. Ruang lingkup antropologi pendidikan terkait dengan pola pandang masyarakat mengenai peran, makna, dan fungsi pendidikan dari sudut pandang masyarakat. Antropologi sebagai ilmu mengkaji perilaku manusia pada aspek pendidikan dan mampu melakukan perubahan sosial budaya ke arah yang lebih baik. Kajian antropologi memiliki kontribusi terhadap perubahan sosial budaya dan melalui pola pendidikan dari generasi ke generasi. Dengan mempelajari antropologi pendidikan akan menambah wawasan tentang budaya dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Kebudayaan yang deterministik terhadap pendidikan, akan tetapi juga sebaliknya pendidikan yang berpengaruh atau deterministik terhadap kebudayaan. Pendidikan di masa pandemi COVID-19. Saat ini, Indonesia dikejutkan dengan adanya pandemi COVID-19 yang semakin hari memakan banyak korban. Kemarin tanggal 31 Agustus, terdapat 100 dokter yang terpapar COVID-19 dan meninggal dunia. COVID-19 sangat cepat penyebarannya melalui kontak antara individu satu dengan individu yang lain. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia mengadakan social distancing, bahkan physical distancing. Dengan adanya social distancing tersebut akan membawa dampak terhadap dunia pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang mulanya di luar jaringan atau dilaksanakan di dalam sekolahan, kemudian harus berubah menjadi di dalam jaringan atau daring, yaitu belajar dari rumah. Interaksi sosial merupakan kebutuhan masyarakat sebagai makhluk sosial. Apabila belajar di rumah, maka interaksi sosial antara siswa satu dan siswa lain tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan penjelasan dari guru pun tidak akan bisa dilaksanakan dengan cara tatap muka, sehingga harus belajar dari rumah. UNESCO pada tanggal 4 Maret 2020 menyarankan adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan membuka platform pendidikan yang bisa digunakan di dalam proses belajar mengajar antara guru dan siswa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim pada tanggal 24 Maret 2020 mengeluarkan kebijakan nomor 4 tahun 2020 tentang pembelajaran daring. Dengan belajar di rumah, maka peran yang paling penting yaitu orang tua.
orang tua harus menggantikan posisi guru yang biasanya mengajar di sekolah. Di dalam pembelajaran daring ini dapat menggunakan berbagai platform yang bisa digunakan, seperti WhatsApp, Google Classroom, e-learning, Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Seorang guru harus mengusahakan teknologi yang digunakan di dalam proses pembelajaran terhadap siswa. Tetapi terdapat beberapa mata pelajaran yang menuai hambatan, yaitu seperti pembelajaran ilmu pengetahuan alam yang harusnya dilaksanakan di dalam praktikum, tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka. Kemudian pada pelajaran tari, seni tari, seorang guru akan mengalami hambatan dalam mengajari siswanya, sehingga banyak guru yang menggunakan YouTube sebagai sumber rujukan. Di dalam proses pembelajaran dengan daring, terdapat banyak hambatan yang dihadapi. Di antaranya yaitu yang pertama, masih terdapat siswa yang tidak memiliki handphone di dalam menggunakan pembelajaran daring tersebut. Tetapi dengan usaha yang dilakukan orang tua dan anak tersebut, maka akhirnya bisa memiliki handphone. Seperti ada sebuah cerita yang orang tua harus menjual kambing demi membeli handphone untuk anaknya. Kemudian juga ada cerita anak yang harus bekerja demi mengumpulkan uang agar bisa memiliki handphone. Selain itu, terdapat juga orang-orang yang dermawan yang mau memberikan handphone secara cuma-cuma kepada siswa yang membutuhkan. Selain masalah tersebut, terdapat kendala yaitu jaringan yang dirasakan di beberapa daerah. Dengan adanya masalah tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan yaitu menayangkan program belajar di rumah bekerjasama dengan TVRI. Selain itu, juga terdapat hambatan lainnya, seperti masalah pembelian kuota. Dengan pembelajaran daring maka akan membutuhkan kuota yang sangat banyak, sehingga bagi orang yang berpenghasilan masih kurang akan mengalami kesulitan dalam pembelian kuota tersebut. Tetapi ada tempat-tempat yang disediakan untuk belajar daring, seperti tempat dengan adanya wifi gratis dan pembagian kuota gratis. Hal tersebut akan membantu pembelajaran daring bagi siswa. Selain hambatan tersebut, juga akan dirasakan dampak negatifnya, yaitu seperti dengan belajar di rumah, maka interaksi antara orang tua, anak akan semakin terjalin dengan baik, sehingga akan terwujudnya quality time bersama keluarga. Selain itu, juga akan berdampak positif, karena di masa sekarang era revolusi 4.0, maka kemajuan teknologi ini bisa dirasakan oleh banyak orang. Banyak yang sudah bisa mengakses akan teknologi, sehingga Indonesia akan melek teknologi. Perang melawan corona merupakan ajang kemanusiaan yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia harus membangun solidaritas antar sesama, membangun empati antara satu orang dengan orang lainnya, saling bantu-membantu, dan kita harus saling mematuhi protokol kesehatan. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan tersebut, kita bisa mengurangi rantai penyebaran COVID-19.
Semoga COVID-19 ini bisa cepat berakhir. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari teman saya, yaitu pendidikan ditinjau dari perspektif antropologi. Yang ketiga adalah makna kebudayaan. Telah kita ketahui bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia, khususnya pada aspek kebudayaan, cara hidup, atau perilaku manusia itu sendiri, atau perilaku manusia yang berpola. Makna kebudayaan, membicarakan kebudayaan tidak terlepas dari faktor manusia itu sendiri sebagai entitas pendukungnya. Dalam pendidikan terdiri dari beberapa komponen, contohnya guru dan siswa. Seorang guru akan memiliki fungsi terhadap siswa dalam proses pembelajaran, dan begitu pun sebaliknya, seorang siswa memiliki fungsi tertentu kepada guru. Dan untuk mendukung komponen antara guru dan siswa, tentunya diperlukan bahasa untuk saling berinteraksi. Bahasa di sini berfungsi sebagai salah satu unsur kebudayaan, juga memiliki fungsi pada proses komunikasi pada pendidikan. Untuk itu, pendidikan merupakan sebuah proses pembudayaan, maka dapat diartikan bahwa pendidikan merupakan proses dinamis. Dinamis di sini yaitu yang pertama, keteraturan dalam hidup bermasyarakat, yang kedua adanya proses pemanusiaan, yang ketiga di dalam proses memanusiakan itu terdapat visi. Visi di sini yaitu tujuannya memanusiakan manusia itu sendiri. Jadi kebudayaan merupakan proses dinamis akan penciptaan penertiban dan pengelolaan nilai-nilai kemanusiaan atau insan yang bermartabat, bermoral dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu kebudayaan dan pendidikan dalam pendidikan. Yang pertama, makna pendidikan dalam kebudayaan itu sendiri. Pendidikan dan dalam kebudayaan merupakan dua variabel yang saling berkaitan, saling berkontribusi, yang terbentuk sebagai kajian cabang ilmu antropologi pendidikan. Pendidikan memiliki peranan penting dalam kebudayaan karena berkembang dan matinya suatu kebudayaan itu dipengaruhi oleh pendidikan itu sendiri. Tanpa proses pendidikan, kebudayaan tentunya tidak akan berkembang dan memperoleh dinamikanya. Yang kedua adalah makna kebudayaan dalam pendidikan. Hubungan kebudayaan dalam pendidikan dapat dilihat dari peran pendidikan dalam masyarakat, yang harapannya mampu membawa perubahan sesuai situasi dan kondisi masyarakat. Sedangkan karakteristik perubahan tersebut adalah yang pertama, mampu mengembangkan kreativitas, kebudayaan, dan peradaban. Yang kedua, mengembangkan nilai demokratis, kemanusiaan, keadilan, dan keagamaan. Yang ketiga, mengembangkan secara berkelanjutan kinerja kreatif dan produktif yang koheren tentunya dengan disertai dengan nilai moral. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan selanjutnya mengenai konsep pendidikan dalam perspektif teori sosiologi. Pada tanggal 2 Mei, Ki Hajar Dewantara telah mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Taman Siswa. Taman artinya sebuah tempat yang menyenangkan, sehingga filosofi dari nama Taman Siswa ialah diharapkan para siswa dan guru merasakan kesenangan ketika memasuki sekolah. Kemudian, menurut konsep pendidikan dalam sosiologi, sistem pendidikan kita hari ini belum sepenuhnya mampu memanusiakan manusia atau humanisasi. Hal tersebut dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu anggaran untuk pendidikan masih sangat rendah. Yang kedua yaitu pembangunan sarana dan prasarana sekolah di desa-desa masih jauh dari kata layak. Kemudian yang ketiga, kurikulum yang selalu berubah-ubah. Hal ini disebabkan karena setiap
ganti menteri juga ganti kurikulum, atau setiap ganti pemimpin juga ganti kebijakan. Yang keempat yaitu pembuatan kebijakan pemerintah tidak diikutsertakan guru-guru yang menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan isi kurikulum. Contohnya saja dalam pembuatan K13, guru-guru tidak diikutsertakan dalam perumusannya. Kemudian yang terakhir yaitu masih kurangnya pemerataan pelatihan guru-guru yang ada di daerah-daerah. Jika kita menelaah kembali filsafat pemikiran pendidikan Islam, Ki Hajar Dewantara misalnya misinya yaitu asah, asih, dan asuh, yang mana pendidik ini harus mempunyai kelemah lembutan, cinta, dan kasih sayang yang merawat. Dalam merealisasikan hal tersebut, maka metode pengajaran Ki Hajar Dewantara ditawarkan pada jenjang TK sampai SD, di mana anak dalam masa perkembangan emasnya mereka harus banyak bermain, sedangkan di SMP harus menekankan wiromo, artinya pembelajaran harus menekankan pada budi pekerti. Adapun konten pelajarannya yaitu pelajaran pengetahuan, pendidikan kultural masyarakat dengan gerak, tari, dan teater ini harus dipahami bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan seorang bangsawan Jawa, jadi tidak dapat terlepas dari kebudayaan Jawa. Desain tersebut diharapkan para siswa memiliki kepribadian yang mantap, disiplin, teguh, kukuh, dan percaya diri, yang akhirnya atau goalnya kepribadian tersebut dapat membawa mereka pada integritas. Kemudian Ki Hajar Dewantara menanamkan sekolahnya sebagai taman siswa karena ia menekankan proses pembelajaran dengan bermain. Diskursus tentang sekolah sebagai organisasi sosial menjadi menarik untuk diketengahkan dalam arus globalisasi yang begitu masif terjadi di negara kita. Hal tersebut dapat kita telaah dengan menggunakan dua perspektif, yaitu yang pertama perspektif teori fungsionalisme struktural dan teori konflik. Yang pertama yaitu pendidikan dalam perspektif fungsionalisme struktural. Perkembangan ilmu dan pengetahuan, khususnya kajian-kajian tentang filsafat Yunani, memicu munculnya aliran-aliran filsafat yang begitu beragam. Filsafat telah berhasil mengubah cara pandang orang-orang Yunani dan manusia pada umumnya. Dari pola pikir mitosentris menjadi pola pikir logosentris, yang mana bangsa Yunani menganggap bahwa kejadian alam adalah kehendak dewa dan tidak bisa dinalar. Kemudian setelah adanya abad pencerahan, yaitu munculnya Renaissance yang digagas oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Montesquieu, pemikiran bangsa-bangsa Yunani mulai berubah dari pola pikir yang mistis menjadi pola pikir yang rasionalis atau ilmiah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang implikasi sosial dari Renaissance. Di sini ada beberapa implikasi sosial dari Renaissance. Di antaranya yaitu yang pertama, implikasi sosial dari Renaissance memunculkan pada saat perubahan-perubahan sosial baru sehingga masyarakat mengalami animali sosial. Ada beberapa hal yang terjadi akibat dari Renaissance. Yang pertama yaitu perubahan formasi sosial karena terjadinya revolusi politik. Revolusi politik mengakibatkan tatanan sosial menjadi tidak jelas. Sebelum revolusi politik, kelas bangsawan dan kaum agamawan atau gerejawan pada saat itu menempati posisi yang paling atas dalam sastra sosial Eropa, serta yang dapat memproduksi dan menafsirkan kebenaran hanya penguasa dan gerejawan. Kebenaran tertinggi hanya pada sesuatu yang masuk akal atau rasional.
Kemudian yang kedua adalah perubahan nilai dan norma di masyarakat. Nilai-nilai lama seperti budaya, sosial, agama, dan politik mengalami keguncangan. Sementara nilai-nilai baru belum begitu kuat untuk mengembalikan kondisi sosial yang mengalami kekacauan. Kemudian masyarakat mengalami anomi atau perasaan yang tidak menentu. Maka teori fungsionalisme struktural mewarnai munculnya revolusi pengetahuan tersebut. Filsafat positivis yang kemudian melahirkan ilmu alam seperti biologi, kimia, fisika, dan matematika. Teori fungsionalisme struktural menekankan keteraturan dalam proses sosial. Konsep utama dari teori fungsionalisme struktural yaitu fungsi disfungsi, fungsi laten, dan fungsi manifest. Asumsi yang mendasari teori fungsionalisme struktural tentang perkembangan dan perubahan masyarakat yaitu: yang pertama, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks, terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, saling tergantung, dan bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Kemudian yang kedua, setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksisten dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, eksistensi satu bagian tersebut dari masyarakat dapat diterapkan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat diidentifikasikan. Kemudian yang ketiga yaitu semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri. Meskipun integrasi sosial tidak bisa terjadi secara sempurna, namun sistem sosial akan terus berproses ke arah itu. Dan yang keempat, perubahan dalam sistem sosial umumnya terjadi secara gradual melalui proses penyesuaian yang tidak terjadi secara revolusioner. Yang kelima, faktor terpenting dalam mengintegrasikan masyarakat yaitu adanya kesepakatan antara anggotanya terhadap nilai kemasyarakatan tertentu. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan equilibrium. Penganut teori fungsionalisme struktural memandang segala peran atau sosial yang ada dalam suatu masyarakat tertentu serba fungsional dalam arti positif dan negatif. Herbert Gans menilai kemiskinan fungsional dalam suatu sistem sosial. Ada 15 fungsi dari kemiskinan yang dapat direproduksi menjadi 4 kriteria, masing-masing fungsi ekonomi, sosial, kultural, dan politik. Fungsi ekonomi kemiskinan meliputi yang pertama, menyediakan tenaga untuk pekerjaan dalam masyarakat. Yang kedua, menimbulkan dana-dana sosial. Yang ketiga, membuka lapangan kerja baru. Yang keempat, pemanfaatan barang bekas yang tidak dibutuhkan orang kaya. Fungsi sosialnya yaitu yang pertama, kemiskinan menguatkan norma-norma sosial dalam masyarakat. Yang kedua, menimbulkan altruisme terhadap orang-orang miskin. Kemudian yang ketiga, si kaya dapat merasakan kesusahan orang-orang miskin. Kemudian fungsi kultural kemiskinan yaitu yang pertama, kemiskinan menyediakan tenaga-tenaga fisik yang diperlukan untuk pembangunan monumen-monumen kebudayaan. Yang kedua, kultur orang miskin sering diterima oleh sastra sosial yang berada di atas mereka. Kemudian fungsi politik kemiskinan adalah orang miskin berjasa sebagai kelompok gelisah atau menjadi musuh bagi kelompok politik tertentu. Yang kedua, pokok isu mengenai perubahan dan pertumbuhan selalu diletakkan di atas masalah bagaimana membantu orang miskin. Yang ketiga, kemiskinan menyebabkan sistem politik menjadi lebih sentris dan lebih stabil. Selanjutnya, dalam perspektif teori fungsionalisme struktural, guru harus mampu mengemas proses belajar mengajar yang memungkinkan terjadinya transformasi sosial yang diinginkan.
dan menghindari adanya ancaman-ancaman sosial yang berasal dari siswa. Artinya, guru harus mampu mendesain konsep pembelajaran yang menjadikan siswa tetap menghormati tatanan nilai. Hal itu dilakukan oleh guru dalam rangka mempersiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Teori fungsionalisme struktural berharap institusi pendidikan dan sekolah memiliki tugas dalam menjamin terciptanya suasana dan tertib sosial. Konsensus dan integrasi sosial tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ada beberapa pertanyaan dalam teori fungsionalisme struktural dalam ranah sosial pendidikan. Adapun contoh pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, dari ranah sosial adalah apakah yang mempengaruhi masyarakat sehingga memilih orde tertentu dan menolak orde lain. Kemudian pertanyaan yang muncul pada ranah pendidikan adalah apa fungsi pendidikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, faktor apakah yang melatar belakangi kesatuan masyarakat. Kemudian di ranah pendidikan muncul pertanyaan apa hubungan pendidikan dengan aspek kehidupan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang membuat sistem sosial atau masyarakat terintegrasi. Nah, di ranah pendidikan ini muncul pertanyaan yaitu apa sumbangan pendidikan bagi terciptanya integrasi sosial. Kemudian keempat adalah hakikat sistem sosial macam apakah yang sedang dianalisis. Nah, di ranah pendidikan muncul pertanyaan yaitu apakah sistem dan jenis pengetahuan yang dikembangkan di sekolah bisa berfungsi sebagai babysitting atau penjaga perilaku atau nilai siswa. Kemudian yang kelima adalah berkaitan dengan konsekuensi keseimbangan, apakah ada fungsi manifest atau fungsi laten yang harus dikembangkan untuk membangun sistem yang fungsional. Kemudian pada ranah pendidikan muncul pertanyaan apakah elit memiliki ruang yang cukup untuk mengandalkan input, output, proses maupun outcome pendidikan. Kemudian apa saja yang harus dilakukan agar masyarakat tetap terintegrasi dan hidup dalam keseimbangan. Nah, ini ada pertanyaan yang muncul pada ranah pendidikan yaitu apa saja yang harus dilakukan oleh dunia pendidikan agar masyarakat tetap terintegrasi dan hidup dalam keseimbangan. Kemudian pendidikan dalam perspektif fungsionalisme harus dikembangkan berdasarkan proporsi-proporsinya. Pertama adalah masyarakat pembelajar tiada lain adalah susunan-susunan individu kedua masyarakat. Kedua masyarakat adalah abstraksi dari individu. Kemudian yang ketiga adalah fenomena sosial hanya memiliki realitas dalam individu-individu. Keempat, tujuan mempelajari kelompok adalah untuk membantu memahami dan meramalkan perilaku individu dalam masyarakat. Kelima, masyarakat pembelajaran terintegrasi karena adanya nilai-nilai budaya yang dibagi bersama di lingkungan pendidikan atau dikembangkan menjadi norma-norma bersama di lingkungan pendidikan dan untuk kemudian dibatinkan oleh individu dalam masyarakat pembelajar. Terima kasih. Konsep pembelajaran dalam teori fungsionalisme struktural. Untuk keseimbangan dan menghindari konflik, maka desain kurikulum harus memperhatikan realitas sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jadi dapat dikatakan dalam menyusun desain kurikulum itu harus sesuai dengan perkembangan zaman. Peran guru dalam perspektif fungsionalisme struktural yaitu lebih mengedepankan atau mengutamakan kondisi masyarakat dibanding keinginan individu. Sehingga guru harus melakukan tugas-tugasnya seperti mendorong tanggung jawab siswa ketika hidup berkelompok atau di tengah-tengah masyarakat, memperkuat kesadaran siswa dalam menggapai cita-citanya. Yang ketiga, mengembangkan dan mematahkan skill dengan keahlian yang dibutuhkan dalam masyarakat. Kemudian, pendidikan dalam perspektif teori konflik. Pendidikan dalam masyarakat industri sangat dibutuhkan untuk batu loncatan agar seseorang mendapatkan status sosial yang tinggi. Banyak masyarakat daerah maupun negara-negara yang meyakini bahwa
bahwa semakin tinggi kualitas maupun kuantitas pendidikan, maka dapat membawa dampak positif sehingga meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sekolah dalam perspektif konflik dapat dikatakan sebagai sebuah lembaga yang dibangun oleh penguasa dan kapitalis untuk melayani mereka. Menurut Ivan Illich, konsep pendidikan yang baik harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu yang pertama, memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah mendapatkan pelajaran atau sumber belajar setiap saat. Yang kedua, memberi kemudahan untuk semua orang berbagi ilmunya kepada orang lain, begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan. Teori konflik yaitu antitesis dari teori fungsionalisme struktural yang berasumsi bahwa masyarakat hidup dalam keadaan statis. Maksudnya, masyarakat tersebut mengalami perubahan dengan sangat lambat. Teori konflik berkeyakinan bahwa elemen-elemen dalam masyarakat memberikan kontribusi terjadinya konflik atau disintegrasi sosial. Tokoh yang melapori teori konflik ini adalah Rolf Dahrendorf. Selanjutnya, ada pun aspek lain dari teori Dahrendorf tentang perubahan sosial dan konflik akan mengarahkan pada pembangunan. Artinya, kelompok-kelompok yang terlibat melakukan tindakan untuk melakukan evaluasi dan struktur sosial. Konflik dalam arti ini, konflik tidak selamanya negatif. Ada 4 fungsi konflik, yakni yang pertama, konflik sebagai alat untuk memelihara solidaritas. Kedua, konflik akan membantu menciptakan ikatan aliansi dengan kelompok lain. Ketiga, pengaktifan peranan individu yang semula terisolasi. Keempat, fungsi komunikasi sebelum konflik. Kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan, tapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Teori konflik selalu mengabaikan keteraturan yang dibangun karena solidaritas sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat. Teori konflik selalu menaruh curiga pada struktur kekuasaan. Menurut Marx, teori konflik dibangun di atas konstitusi. Adapun yakni yang pertama, perubahan adalah gejala yang melekat pada masyarakat. Yang kedua, konflik adalah gejala yang selalu melekat pada masyarakat. Yang ketiga, setiap unsur dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya desintegrasi dan perubahan sosial. Yang keempat, setiap masyarakat terintegrasi di atas dasar penguasaan atau dominasi yang dilakukan oleh sejumlah orang lainnya. Dari asumsi yang di atas tadi yang dikemukakan oleh Marx, kemudian melahirkan proposi yang dapat dielaborasi menjadi sebuah strategi konflik sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik di antara kelompok yang bertentangan. Yang kedua, sumber-sumber daya ekonomi dan kekuatan politik merupakan hal yang penting yang diperlukan oleh berbagai kelompok. Yang ketiga, akibat tipikal konflik itu memunculkan pembagian masyarakat menjadi kelompok determinan secara ekonomi dan kelompok yang tersubordinasi. Yang keempat, pola-pola sosial dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok secara ekonomi merupakan kelompok determinan. Yang kelima, kelompok dan konflik sosial di dalam dan di antara pembagian masyarakat melahirkan kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial. Yang keenam, karena konflik merupakan ciri dasar perubahan sosial, maka perubahan menjadi hal yang umum dan sering terjadi. Sekian dan terima kasih.